Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Rumah tangga yang dicintai oleh penduduk langit. Insya Allah kita sebagai seorang ibu ya, kemudian juga seorang bapak ya, kalau misalnya bapak-bapak yang pada melihat atau menonton acara ini, kita kepingin rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang dicintai oleh penduduk langit. Seseorang berkeluarga, insya Allah kepingin keluarga kita adalah keluarga yang dicintai oleh Rasulullah. Keluarga yang dicintai oleh Rasulullah adalah suami dan istri yang soleh dan solihah. Apa saja? Yaitu ada tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Seorang harus mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Kemudian saling bekerja sama dan ada kasih sayang di situ. Karena keluarga yang kuat adalah insya Allah ya akan melahirkan anak-anak yang kuat. Dan kemudian keluarga itu adalah masyarakat yang terkecil ya dalam kita bermasyarakat. Kemudian dari keluarga itu, satu keluarga, kemudian dalam satu lingkungan akan terbentuk suatu masyarakat. Dan kumpulan dari masyarakat-masyarakat itu yang baik akan menjadikan negara kita adalah negara yang kuat. Ada beberapa tips ya yang mengkokohkan keimanan dalam keluarga. Terutama pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tips ini ya bisa mengokohkan keluarga kita. Yang pertama adalah lakukan ibadah bersama-sama. Ya. Allah sudah memberikan kepada kita cobaan. Hikmah yang ada adalah dengan kita berkumpul bersama-sama keluarga, insya Allah kita bisa mendorong ibadah bersama kita bersama anak-anak kita, pada suami ya. Ini adalah salah satu kesempatan ya yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya atau mungkin di sebelum ada COVID ya, ada endemi ini, kita sholat atau membaca Al-Quran biasanya sendiri-sendiri. Saat ini lakukan ibadah itu bersama-sama. Kemudian yang kedua, buat jadwal rutin untuk mengkaji ilmu bersama-sama ya. Buat kajian rutin ya, mungkin bisa setelah sholat taraweh ya, atau menjelang buka itu ya, atau mungkin di saat siang, di saat kita menemani anak-anak kita belajar. Saatnya kita belajar, sebagai seorang ibu pun kita belajar ya, kita belajar untuk mencari ilmu sebagai bekal untuk mengajarkan kita kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, berlomba untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Apa yang sudah kita dapatkan, kita terapkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Terus kemudian kita juga berlomba fastabiqul khairat dengan anak-anak kita ya, dengan tilawah bersama ya, sesuai dengan kaidah tajwid ya, makharijul huruf dan yang lain-lain. Kemudian berpuasa. Kemudian yang keempat, tidak malu untuk belajar kembali. Kadang-kadang kita juga sebagai seorang tua atau ibu ya terutama, ilmu kita itu masih kurang. Tanpa malu ya kita kepada anak-anak kita untuk mengkaji lagi ilmu-ilmu yang mungkin dulu belum pernah kita dapatkan. Ya, mungkin sambil kita membaca buku pelajaran anak, oh ternyata ada ilmu seperti ini, anak saya sudah dapat, sementara kita belum. Kita bisa belajar lagi ya, kita belajar lagi, kemudian kita terapkan pada diri kita, kemudian juga kepada keluarga kita. Kemudian yang kelima, mengunjungi majelis-majelis ilmu. Ya. Karena kita sekarang dalam kondisi negara kita, ya terutama kita di Banyumas juga ya, dalam majelis-majelis ilmu di masjid-masjid, kemudian di majelis taklim, semuanya pada tidak ada atau diundur gitu ya. Maka sarana kita belajar bisa lewat audio, video, pokoknya sarana medsos yang lain. Jadi
kita mengunjungi majelis ilmu di rumah kita dengan sarana-sarana yang ada yang bisa kita dapatkan dalam rumah kita. Kemudian yang keenam, bersilaturahim kepada orang-orang yang dititipi ilmu, ya. Walaupun mungkin untuk sekarang tidak bisa kita langsung bersilaturahim ke rumah-rumah orang-orang yang dititipi ilmu, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu, bisa sarana kita dengan video call gitu ya, dengan kita menelpon gitu ya. Insya Allah itu juga sarana kita bersilaturahim, ya. Bersilaturahim kepada orang-orang yang dititipi ilmu. Karena banyak ilmu yang bisa kita ambil dari orang-orang yang mempunyai ilmu, mungkin ketawaduannya, mungkin bagaimana beliau menghargai orang tuanya, mungkin juga bagaimana beliau mempelajari ilmu. Kemudian yang terakhir adalah berdoa, ya. Dengan senantiasa kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa mengokohkan keimanan keluarga kita. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Kita minta kepada Allah agar keluarga kita itu dikuatkan imannya. Kemudian diberi ilmu yang banyak. Kemudian juga insya Allah kita menginginkan keluarga kita adalah keluarga yang benar-benar bisa menjalankan ilmu yang amal ya, amal yang insya Allah mudah-mudahan bisa sebagai bekal ya, bekal dan insya Allah juga bisa jalan untuk menuju surganya. Yang kita inginkan adalah sekeluarga kita bersama-sama masuk surga. Makanya dengan kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita ya atau keluarga kita yang susah untuk beribadah, maka akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Kita sebagai seorang ibu ya atau mungkin bapak sebagai seorang suami, seorang ayah gitu ya, bisa mendorong keluarganya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini akan semakin kuat ya, akan semakin banyak, bukan sekedar kuantitas tapi juga kualitas. Insya Allah itu saja materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya dari saya sendiri dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.